Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Itu tidak bisa dielakkan sudah. Itu sudah fitrah, naluri. Apa nggak bisa Pak orang hidup sendirian? Ya bisa aja, tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian. Itu seperti orang yang apa ndak bisa Pak orang ndak kawin. Ya bisa aja, cuma dia harus pontang-panting jungkir balik tiap hari ngempet. Kenapa? Karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti ndak bisa dihentikan, tapi kalau dihentikan kamu harus mati-matian berjuang. Sama kayak sosial. Boleh kamu, saya benci dengan dunia hari ini, semua isinya palsu, saya pengen uzlah. Bisa, cuma kamu harus mati-matian. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain itu fitrah. Ya kan? Coba seminggu aja jajal, gak usah nyapa aja orang lain, gak usah say hello wis. Yos kamu neng warung, neng kampus meneng wae jajal, enggak usah berhubungan. Nanti kan kamu tersiksa luar biasa. Ada orang ketemu senyum padamu, kamu diem aja, cuek. Aku enggak ada hubungannya sama siapa. Coba aja latihan untuk membuktikan apa benar makhluk sosial manusia. Kamu akan ketemu bahwa ya memang fitrah ternyata. Buktinya kamu tersiksa. Enggak usah lama-lama wes, 3 hari aja kayak gitu. Tidak akan bisa. Oke. Nah, Ibnu Khaldun membagi kajian tentang organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut umron. Jadi tentang organisasi sosial manusia. Isinya umron itu ada 2 jenis kajian. Yang pertama umron Badawi, dan yang kedua umron Hadori. Bedouin culture dan civic culture. Budaya Badui, masyarakat Badui, dan budaya sipil, masyarakat sipil. Masyarakat yang sudah Hadori, masyarakat beradab, dan masyarakat Badui, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Khaldun. Cirinya Badui apa? Cirinya desa apa? Sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira, dan kohesif. Nyambung. Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, nggak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, nggak pernah debat kayak kamu, nggak pernah semua, santai aja. Siang-siang di kebun hanya pakai BH aja sambil nyari kutu, nggak ada orang ribut pornografi, nggak, biasa aja. Dan nggak ada orang teriak-teriak gara-gara itu, nyantai bebas. Sumuk kok ya dicopot bajunya, terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil ngosip, santai, no problem, nggak ada masalah dengan Jokowi Prabowo, nggak urusan. Enak menikmati hidup, nyaman, sederhana, nggak kakean pola. Ya kan, itu desa. Dan gak ada orang ribut kan, kayak gitu-gitu, lihat kayak gitu-gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota. Ini orang desa biasa, spontan. Kalau iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak. Enggak seneng ya bilang aja enggak seneng. Kadang kamu bilang lebay lah, kamu bilang deso lah, kamu enggak. Kalau dia suka ya bilang aja suka. Lihat kamu cakep ya bilang aja, wah cakep banget ya, biasa aja. Atau jelek ya dibilang jelek. Gak enak juga gak enak. Karena saya pernah itu ngajak bolo-bolo dari kampung, nyari restoran gak ada, tak ajak makan KFC, isinya cuma ayam sama saus itu. Aduh, komentarnya, pengenan kayak gini nih 20.000, 25.000 haus. Neng ngomong tak gawe ke dewe. Dan itu ngomongnya keras-keras lagi. Iya, spontan aja. Dan jadi ya pegawainya ngelirik ya nggak urusan. Ya kan,
Begitu mau pulang dibungkusi semua, eman dibungkusi semua. Kalau kamu kan jaim mesti nggak mau elah ya, tapi dia dibungkusin. Nah, spontan aja, nggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti mikir kan, wah ini bikin malu, ini lebay, ini enggak lah. Dia iya ya iya, enggak ya enggak. Badawi gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi, santai. Jadinya gembira. Yang bikin kamu sumpek itu kan kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Kamu pengen gini tapi terus mikir anda nanti kelihatan jelek. Kamu pengen gini anda nanti malu dilihat orang anda. Ya wis rasa dewe. Kamu tiap hari stres karena kamu sendiri yang bikin pager, yang seharusnya itu tidak pager. Boleh nggak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo ke sana pakai sarung. Kamu kan ndak lah pak, yo pakai celana lah pak, malu lah pak. Ya malu kan, jaim lah pak, gengsi lah pak, kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga ndak ada masalah. Boleh nggak kamu ringtone-nya ngaji? Boleh kan, tapi kamu kok ya jangan segitunya lah pak, masa ringtone ngaji lo. Saya ngatur itu loh, kamu bikin aturan sendiri, bikin nyusah-nyusahin sendiri. Kamu boleh pakai ringtone lagu dangdut atau lagu India kalau memang kesukaanmu itu, tapi kan kamu gengsi lah pak, masa lagu India jadi ringtone, kan kamu sedih gitu. Kamu tidak spontan. Jadi yang kamu sukai apa ya itulah. Wong ndak dosa kok, kecuali yang dosa lo ya. Oke. Ciri Badawi dan kohesif. Jadi nggak usah direkat-rekat, nggak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan untuk bersatu, sudah otomatis bersatu. Orang kampung itu ya kalau satu bangun rumah, yang kerja bisa orang sak kampung dan nggak perlu diminta. Begitu tetangganya ada kerepotan apa, semua datang. Badawi. Jadi sederhana, spontan, gembira, dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju, sudah mulai berubah dari Badawi jadi Hadori. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simpel hidupnya, urusannya nggak banyak, masih sangat sederhana. Nah, begitu berubah jadi Hadori, hidupnya jadi kompleks, ada kompleksitas. Ketika kompleksitas terus lahir restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan. Setelah dibatasi biasanya terus ada pembedaan-pembedaan. Terus ada pengekangan diri. Terus ada kesopanan-kesopanan, kecanggungan. Kepentingan pribadi mulai main, tidak lagi kohesif. Itu biasanya mentalnya orang Hadori, mentalnya orang kota. Urusannya sudah banyak, mikirnya nggak cuma itu tok, sudah mikir macam-macam, sehingga akhirnya terus bikin banyak batasan sendiri untuk dirinya sendiri. Ya silahkan kamu cermati dirimu sendiri, kan banyak sebenarnya kamu bikin aturan untuk dirimu sendiri. Aku itu kalau rambut tidak gondrong jelek ya, harus gondrong lah. Menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri, malah susah. Kuatel rambutmu ya, demi gondrong kan kamu rela gatel, menahan diri gara-gara gondrong, dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul. Padahal mungkin gundul itu lebih simpel. Ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirit, iya kan lebih enak, lebih ringan, lebih enteng, lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang ingin ngaca, ada yang ingin jadi, ya kan lebih simpel. Tapi kamu milih gondrong, ya enggak apa-apa. Tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota. Dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan, ada etika-etika, etiket-etiket. Coba lihat orang kota sosialita itu, cara jalan aja diatur, cara duduk, cara minum diatur, ya kan? Minum itu dari tangan yang mana, diangkat kemana, nggak boleh, kan gitu.
Minum aja, duduk aja diatur. Perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini. Oh, yang laki-laki ya duduk di jalan aja diatur. Pembatasan sendiri. Kayak di kampus itu loh, bikin aturan A, bikin aturan B. Susah dewe saiki. Di mana-mana kan gitu, bikin aturan kamu malah jadi susah. Tidak spontan. Oke, dan ada etiket-etiket, ada etika-etika. Kalau di situ bahasanya kecanggungan. Itu hadori. Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya. Karena hadori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang Badawi, yang sederhana, spontan. Keberagamaan Badawi dengan keberagamaan hadori ya beda. Badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan, agak Wahabian, agak Salafian, sederhana, tidak rumit. Ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja. Mereka tidak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional, pokoknya apa katanya kiai kuwi wis ndak usah debat-debat, diskusi-diskusi, jiwa capek. Pokoknya agama itu ya apa kata kiainya, simple, nggak rumit. Kamu yang kuliah kan yang rumit, susah karepe dhewe. Akhirnya malah ndak sholat, ndak poso, ndak jelas. Padahal ada yang lebih simple. Cuma karena kita sudah orang kota, terus jadi barang gampang, jadi rumit. Dan kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah hadori. Tapi hadori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi. Jadi karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang hadori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali gak pernah ke kota sing duweso itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Enak ya di kota itu, apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui, apa-apa kan gitu. Tapi kamu merindukan desa, enak desa, sederhana, spontan, gak terlalu. Nah, jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi, Pak, pingin HP yang baru, Pak, pingin laptop edisi baru, Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota, pingin punya uang banyak, pingin aja. Tapi kalau mimpimu mimpi, saya bosan di kota, Pak, saya pingin ke desa, saya pingin nandur aja ke sawah, pingin berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Ya kan? Kalau kamu, Pak, saya ingin jadi pegawai negeri, Pak, saya ingin jadi pejabat, Pak, ingin jadi DPR, berarti kamu masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau kamu ingin back to basic, kembali ke yang natural-natural, berarti kamu sudah kota. Kan sekarang itu lokalisasi, globalisasi. Yang sedang global kan pengen lokal lagi, sementara yang lokal memimpikan yang global. Nah, itu hadori sama Badawi. Terus ya, perkembangan umron. Jadi kenapa sih masyarakat itu berkembang? Intinya ada dua variabel. Yang pertama karena manusia itu punya intelektualitas, dan yang kedua manusia itu punya hayawaniyah, punya daya kehewanan. Jadi punya hawa nafsu, punya hasrat. Itu yang bikin manusia itu selalu muter berkembang. Dikasih A pengen B, dikasih B pengen C, dikasih A pengen, sudah jadi kota pengen kayak desa, sudah desa pengen kayak kota, dan selalu begitu. Kenapa? Karena manusia punya akal, dia punya intelektualitas, dan dia punya hawa nafsu. Itulah khasnya manusia. Jadi enggak kemerungsung ambisi dok, tapi ada kendali namanya akal, intelek. Juga enggak bersih pakai akal aja, tapi juga ada ambisi-ambisi. Dan
Itulah yang bikin hidupnya manusia dinamis. Meskipun para filosof yang kemarin kita bahas semuanya bilang akalnya yang harus merajai. Tapi kalau di Ibnu Khaldun, seringkali yang terjadi sebenarnya adalah yang duluan gerak itu nafsunya, hasratnya, hayawaniyahnya. Kamu ingin atau tidak ingin dulu, baru akalmu kerja untuk menjustifikasi ingin dan tidak inginmu. Itu dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Kamu mau atau tidak mau dulu, baru terus akalmu cari alasan kenapa kok kamu mau, kenapa kamu nggak mau. Kamu suka apa nggak suka dulu, baru yang rasional-rasional belakangan. Kenapa kamu Jokowi atau kenapa kamu Prabowo? Itu coba, mesti karena kamu pada awalnya sudah condong, sudah cenderung, sudah suka atau sudah tidak suka. Argumennya kamu cari belakangan. Argumen yang tidak cocok kamu buang, yang cocok, nah benar itu, benar itu mesti gitu. Tapi yang tidak cocok, ini pencitraan, ini fitnah, ini black campaign. Tapi ketika cocok sama kamu, loh kan, apa aku bilang, loh kan, harus gitu. Dan manusia selalu begitu. Bahkan berhadapan dengan Quran, dengan dalil kan juga gitu. Quran juga kamu pilih-pilih yang sesuai kepentinganmu. Yang Jabariyah milih ayat-ayat Jabariyah, yang Qadariyah milih ayat-ayat Qadariyah. Yang NU cari ayat-ayat pro NU, yang Muhammadiyah cari ayat-ayat pro Muhammadiyah. Yang Wahabi juga begitu, Sunni juga begitu, Syiah juga begitu. Itu kalau di Ibnu Khaldun adalah ternyata hayawaniyat itu lebih dulu daripada insaniyat. Jadi hasrat, keinginan, ambisi, cita-cita itu duluan. Akal, intelek, rasio, dan lain sejenisnya itu belakangan. Dia hanya jadi justifikasi. Dan dari adanya dialektika antara hasrat dan keinginan inilah nanti lahir peradabannya manusia. Tanpa ada hayawaniyat, ya tidak akan lahir peradaban besar. Yang ada peradabannya malaikat. Akal saja. Tapi nggak ada akal juga, peradaban akan rusak. Yang ada peradabannya setan. Karena ini dua hal yang bertentangan. Nggak mungkin ada peradaban utuh tanpa ada dialektika antara hayawaniyat dan insaniyat. Yang satu agak kemalaikatan, yang satu agak bau setan. Yang setan sama malaikat itu kan nggak bisa jadi satu. Kecuali kalau zaman saya dulu kecil ada pertanyaan, perbuatan apa yang disukai, tidak disukai setan dan tidak disukai Tuhan. Itu kan terus susah jawabnya, ternyata jawabannya adalah membawa lari istrinya setan. Wah, terus gitu. Kalau sudah dijawab, musuhnya tanya lagi. Ayo kebalikannya sekarang, perbuatan apa yang disukai Tuhan dan sekaligus disukai setan? Itu kan bingung apa. Ternyata jawabannya menyelamatkan anaknya setan yang sedang kecemplung di sumur itu. Nah, itu kan disukai Tuhan juga disukai setan. Itu dalam kuis. Emangnya ada bawa lari istrinya setan gimana? Oke, jadi peradaban akan bergerak dan dinamis kalau ada saling imbang antara dimensi hayawaniyat dan insaniyat. Ambisi, hasrat, keinginan harus hidup. Kalau ini mati, tidak jalan peradaban. Masa lalu, masa depan, masa kini ini dialog terus menerus dengan pemandunya akal. Karena akal ini kan yang selalu ngasih gongnya belakangan. Dari situ lahirlah dinamika sosial dan perubahan sosial. Hanya saja nanti ada agak beda sikap antara orang barat dan orang timur dalam menyikapi dinamika sosial. Ini bisa kamu debat, cuma mungkin Ibnu Khaldun melihat biasanya, keumumannya. Kalau orang timur itu cenderung mengabaikan masa kini karena dia jatuh cinta dengan masa lalu. Ya kan? Kayak kamu, wah dulu Islam yang dulu jaya, enak, kan gitu.
Dulu, selalu dulu. Orang timur selalu dulu. Kamu selalu ingin, seandainya kembali ke masa kecil dulu ya. Kan kamu selalu begitu. Khas orang timur itu. Jadi selalu memimpikan kembali ke masa lalu. Itu orang timur. Kebalikannya kalau orang barat. Kalau orang barat, enggak. Jadi dia melihat masa kini demi masa depan dengan bekal masa lalu. Tapi kalau orang timur suka dengan klasik, suka dengan yang lalu-lalu. Bahkan yang lalu nggak enak itu loh kamu mimpikan. Kayak jargonnya Pak Soeharto itu loh. Piye kabare le, enak zamanku toh. Itu kan masa lalu sebenarnya. Dan masa lalu itu memang romantis. Sehingga setiap orang banyak yang mimpi kembali ke masa lalu. Kamu kan sering, wah zaman kecil dulu ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu, adanya cuma radio yang hanya lagu dangdut dan nasi daria. Terus kamu kan seolah-olah ingin ke sana lagi. Sekarang sumpek, sekarang nggak enak, kan selalu begitu. Bahkan pada saatnya dulu kamu caci maki Pak Soeharto, sekarang kamu rindukan lagi. Kamu gimana Pak? Enak zaman Soeharto dulu kan? Ya iyalah. Aku ditanya gitu ya tak jawab ya wis. Enak zaman Soeharto dulu karena zaman Soeharto dulu Soehartonya cuma satu. Kalau sekarang Soehartonya banyak. Jadi lebih parah sekarang karena kalau dulu kan yang gayanya ngendas-ngendasi kan cuma Soeharto. Nah, sekarang kan hampir semua pengen jadi kepala. Jadi Soehartonya banyak ya lebih gak enak pasti. Nah, kalau orang timur kalau orang timur itu punya ideologi bahwa hidup itu naik turun ke atas. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, selalu punya gini. Dan kamu, kalau orang Jawa menyebutnya cokro manggilingan atau apa kan gitu. Jadi muter hidup ini kadang di atas. Tapi beda sama orang barat. Kalau orang barat itu ideologinya progresif. Hidup itu ya maju. Jadi bergerak maju. Bahkan kan banyak istilah film yang judulnya Back to the Future. Back itu kan balik, kembalinya aja ke masa depan kalau orang barat. Kalau kita kan mundur mesti kan. Kita selalu lihat spion. Islam pun yang kita bangga-banggakan kan selalu yang masa lalu. Jarang kita lihat masa depan lah, asik gitu. Kita berjuang demi masa depan. Tapi kan enggak, kalau orang timur kita bangkitkan lagi kejayaan masa lalu kita. Kan mesti gitu. Apalagi orang Indonesia, Mojopahit zaman dulu, Mataram zaman dulu, kan mesti kiblatmu ke sana. Kalau orang barat enggak, progresif dia. Oke lah, kita punya bekal masa lalu demi lepas landas di masa depan. Itu beda cara menyikapi perubahan sosial antara orang barat dan orang timur. Jadi kamu bisa merasakan lah rasanya. Kalau Indonesia itu, yo kamu masih ke belakang, terus masih kelenek-kelenek, masih horor-horor, masih itu kan masih laku luar biasa di sini.